Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kalimat yang paling indah ketika kita ingin memuji Allah Subhanahu wa taala adalah ungkapan yang diajarkan oleh sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh biyadikal khairu kulluh ilaika yurja'ul amru kulluh alaniyatuhu wa sirruh ahlun an tuhmad innaka ala kulli syai'in qadir. Kalimat ini merupakan kalimat bagi mereka yang ingin memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, agar kita bisa menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita bersalawat kepada Nabi, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama. Dengan kita bersalawat kepada Nabi, Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada Nabi. Dengan kita bersalawat kepada Nabi, Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya, dan dengan bersalawat kepada Nabi, Allah Subhanahu wa taala juga mudahkan urusan mereka di akhirat sana, serta mereka yang bersalawat kepada Nabi dimudahkan langkahnya masuk ke dalam surga, dan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak sekali ikhwatul Islam bagi mereka yang senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kaum muslimin, di antara salah satu yang tidak boleh mereka tinggalkan adalah mereka mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an atau juga dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an itu ikhwatul Islam sudah lengkap disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal bagaimana kita menganalisa, mempelajari, berusaha mentadabburi. Itu merupakan di antara salah satu yang mesti kita lakukan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Di antara salah satu yang dianjurkan bagi kita melakukannya adalah bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai contoh yang terindah dalam kehidupan. Dan salah satunya adalah bagaimana kita menjadi orang tua dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan, Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala 4 para nabi. Dan kita harus tahu, semua yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, mereka itu adalah para nabi dan para rasul, semuanya. Semua yang terdapat di dalam Al-Quran, mereka itu adalah para nabi dan para rasul. Tidak ada di dalam Al-Quran kecuali semua mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kecuali yang terbaik, mulai dari zaman Nabi Adam atau mulai dari Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih 25 yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yang disepakati oleh para ulama, semuanya adalah para nabi dan para rasul, semuanya. Dan salah satu di antara mereka disebutkan oleh Allah,
innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Adam. Nabi Adam adalah ayah kita yang pertama. Wa Nuha, Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah ayah kita yang kedua. Wa ala Ibrahim, Nabi Ibrahim adalah ayah kita yang ketiga. Mereka itu adalah para ayah semuanya. Makanya Nabi SAW pernah menyebutkan di dalam doanya, ana da'watu Abi Ibrahim. Aku ini adalah doa daripada ayahku Ibrahim. Artinya ayah itu bukan hanya sekedar yang langsung berada di atas kita, tapi kakek kita, nenek kita, semuanya disebut dengan ayah. Makanya ayah kita yang pertama adalah Nabi Adam, ayah kita yang kedua adalah Nabi Nuh, dan ayah kita yang ketiga adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk memperhatikan 4 orang ini. Innallaha astafa Adam, perhatikan tentang Nabi Adam. Wa Nuha, perhatikan tentang Nabi Nuh. Wa ala Ibrahim. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Ibrahim, Allah tidak menyebutkan perhatikan tentang Ibrahim, tidak. Tapi Allah menyebut dengan kalimat al. Al itu artinya adalah keluarga. Karena dari keluarga Nabi Ibrahim kita akan belajar, sebagaimana kita juga belajar dari Nabi Ibrahim itu sendiri. Wa ala Imran, dan juga perhatikan dari keluarga Imran. Sehingga ikhwatul Islam, kita akan sedikit membahas tentang keluarga yang barokah ini. Karena tujuannya adalah bagaimana kita menjadi orang tua yang berhasil. Karena keberhasilan orang tua itu adalah mereka yang berhasil untuk menjadikan anak mereka adalah anak-anak yang saleh, anak-anak yang bertakwa, dan anak-anak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satunya adalah bagaimana kita belajar dari keluarga-keluarga yang barokah. Salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, Nabi Ibrahim ikhwatul Islam. Nabi Ibrahim merupakan di antara salah seorang nabi yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keturunannya. Bahkan tidak ada keturunan Nabi Ibrahim kecuali semua para nabi dan para rasul itu berasal darinya. Nabi Muhammad dari keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Isa dari keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Musa juga berasal dari keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf itu keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Yakub itu juga keturunan Nabi Ibrahim, dan semua para nabi sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Allah memerintahkan kepada kita, kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada alu Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim, dan salah satunya ikhwatul Islam, surat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Ibrahim. Ada beberapa ayat yang mesti yang mesti dipahami oleh kaum muslimin. Namanya adalah surat Ibrahim. Surat Ibrahim itu tentunya bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa id qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina. Kalimat ini dibacakan oleh Nabi Ibrahim dikala beliau berada di sebuah daerah yang paling barokah, dan daerah yang paling barokah di dunia itu adalah Makkah Al-Mukarramah. Daerah yang paling barokah di dunia itu adalah tempat kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tempat munculnya keturunan-keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Allah menyebutkan wa id qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina. Ingatlah bagaimana dulu Nabi Ibrahim beliau berdoa kepada Allah, Allahumma ij'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan daerah ini ada daerah yang aman. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Itu adalah di antara doa Nabi Ibrahim yang pertama, dan doa ini merupakan di antara doa yang juga diucapkan oleh kaum muslimin agar Allah Subhanahu wa taala menjaga dirinya, menjaga keturunannya, menjaga anak cucunya, agar tidak satu pun di antara mereka yang beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam menyebutkan di dalam doanya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku, jauhkan keturunanku
agar kami tidak satupun yang menyembah berhala. Ini merupakan di antara kalimat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Ibrahim. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni, wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya berhala itu adalah sesuatu yang sangat berat menyesatkan manusia. Banyak di antara manusia yang tersesat gara-gara berhala, bukan karena berhalanya, tapi karena fitnah yang melanda. Maka di antara salah satu pelajaran yang kita ambil dari Nabi Ibrahim adalah kalimat yang dibacakan oleh Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Itu merupakan di antara doa yang dihafal oleh kaum muslimin, kalimat yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jaga diri kami, jaga keluarga kami, jaga keturunan kami, agar tidak satu pun di antara kami yang beribadah kecuali kepada Engkau. Oleh karenanya ikhwatul Islam, kalau kita perhatikan keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Bahkan kita menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga berasal dari keluarga Nabi Ibrahim. Dan kesamaan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim itu sangat banyak sekali. Bahkan di antara salah satunya, mengapa Nabi menamakan anaknya Ibrahim, itu karena mirip dengan ayah dan kakeknya Ibrahim. Kisahnya sama, kejadiannya serupa, kemudian kejadian-kejadian yang lainnya, sehingga Nabi menamakan anaknya dengan kalimat Ibrahim. Ada salah seorang putra Nabi SAW bernama Ibrahim. Salah seorang putra Nabi yang lahir di Madinah dinamakan dengan Ibrahim karena Nabi ingat akan ayahnya yang bernama Ibrahim. Kemudian kita lanjutkan doa Nabi Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Itu juga merupakan di antara doa Nabi Ibrahim ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dirinya untuk meletakkan anak dan keluarganya berada di daerah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Nabi Ibrahim melakukan yang demikian, apa kata Ibrahim? Alhamdulillahilladzi wahabani 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Inna rabbi lasami'ud du'a. Nabi Ibrahim itu ikhwatul Islam merupakan salah seorang nabi yang terlambat mendapatkan keturunan. Disebutkan oleh para ulama sejarah, Nabi Ibrahim dikala berumur 86 tahun baru diberikan oleh Allah rezeki yang bernama Ismail. Umurnya sudah 86 tahun. Antara Ismail dengan Ishak itu jaraknya 13 tahun. Berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Ibrahim keturunan yang bernama Ishak. Umur Nabi Ibrahim sudah berapa tahun? 86 tambah 13, berarti hasilnya adalah hampir 100 tahun. Umur 100 tahun baru 2 orang anak. Karena Nabi Ibrahim itu punya 3 atau 4 orang anak. Hanya saja yang disebutkan oleh Allah di Al-Quran 2. Yang pertama Ismail dan yang kedua adalah Ishak. Dan jarak antara kedua mereka itu bukan jarak yang ringan. 1 Ismail, 1 Ishak, dan mereka berada di tempat yang tidak sama. Kemudian ikhwatul Islam, apa kata Nabi Ibrahim? Alhamdulillahilladzi wahabani 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Ya Allah, aku memujimu. Makanya di antara salah satu kalimat yang tadi kita bacakan, bagaimana kita pandai-pandai memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap keturunan yang Allah berikan. Banyak orang yang ingin menginginkan keturunan, tapi tidak semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara mereka yang punya keturunan, tapi tidak keturunan yang diinginkan dan yang didambakan. Artinya ikhwatul Islam, dikala Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keturunan, bukan hanya sekedar ada keturunan, bukan. Kalau yang ada keturunan, makhluk lain juga punya keturunan. Hewan punya keturunan, kerbau punya keturunan, kambing juga punya keturunan, tapi bukan itu yang diinginkan. Bagaimana kita memiliki keturunan yang bisa menyelamatkan, atau bagaimana kita memiliki keturunan yang bisa memberikan
keberkahan. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah pertama itu adalah bagaimana kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita telah menyebutkan orang yang ingin memuji Allah bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah bagian daripada kita memuji Allah. Tapi di antara kalimat yang paling indah yang Allah ajarkan kepada umat Nabi Muhammad SAW adalah dengan kita menyebutkan Allahumma lakal hamdu kullu walakal mulku kullu biyadikal khairu kullu ilaika yurja'ul amru kullu alaniyatuhu wa sirru ahlun an tuhmada innaka ala kulli syai'in qadir. Itu adalah kalimat bagaimana cara kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat memuji Allah bukan hanya sekedar kita mengucapkan alhamdulillah, iya, itu adalah bagian daripada kita memuji Allah. Tapi kalimat yang paling indah, Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal mulku kulluhu biyadikal khairu kulluhu ilaika yurja'ul amru kulluhu alaniyatuhu wa sirru ahlun an tuhmada innaka ala kulli syai'in qadir. Mengapa kita menyebutkan yang demikian ikhwatul Islam? Karena kadang-kadang kita harus berlatih bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kalimat yang paling indah kecuali apa yang diajarkan oleh Allah, apa yang diajarkan oleh Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim, alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha mendengarkan. Sehingga dikala Nabi Ibrahim berumur 86 tahun, artinya Nabi Ibrahim sudah menikah mungkin puluhan tahun, tapi Allah belum berikan kepadanya keturunan. Karena kita itu ikhwatul Islam bukan bagaimana berlomba-lomba mendapatkan keturunan, tidak, tapi bagaimana berlomba-lomba mendapatkan keturunan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang harus kita ingat. Makanya kalau ada yang menikah, kapan punya anak? Kapan punya anak? Bukan itu pertanyaannya. Tapi bagaimana supaya kita mendapatkan anak yang diridhai oleh Allah? Bagaimana kita mendapatkan anak yang Zakaria? Dan kenapa Allah memberikan keturunan yang baik? Kenapa Allah memberikan keturunan yang saleh? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Ini merupakan di antara rahasia yang harus kita lakukan bersama. Orang-orang yang akan diberikan keturunan yang baik oleh Allah adalah mereka-mereka yang yusari'una fil khairat. Mereka yang berlomba-lomba melakukan kebaikan. Jadi ingat ikhwatul Islam, setiap kebaikan yang kita lakukan, maka yang harus kita kenang supaya kebaikan yang kita lakukan mendapatkan keberkahan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan orang yang paling dekat dengan kita adalah anak dan keturunan. Makanya innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan di antara salah satu sifat yang harus dimiliki oleh orang tua adalah doa. Doa itu adalah nama lain daripada beribadah. Artinya setiap kali mereka beribadah kepada Allah, dasarnya ada dua. Yang pertama karena takut, yang kedua karena berharap. Setiap kali kita beribadah kepada Allah, dasarnya dua. Yang pertama raghaba, yaitu berharap. Yang kedua raghaba, yang kedua takut. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashin. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita selalu khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, dari sinilah ketika Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana kesungguhan Nabi Zakaria, di saat itulah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya yang namanya Yahya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Yahya itu adalah seorang anak yang betul-betul saleh, anak yang diberkahi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Yahya itu juga sebagai seorang nabi dan rasul, menggantikan ayahnya yang bernama Zakaria. Dan Nabi Zakaria menamakan anaknya dengan Yahya karena Yahya itu artinya adalah yang maha hidup. Kenapa disebut dengan bukan yang maha hidup? Yahya itu artinya adalah yang hidup. Kenapa Nabi Zakaria menamakan anaknya Yahya? Karena Nabi Zakaria itu sudah tua. Kemudian dia belum punya anak dan keturunan. Kemudian ketika Allah berikan kepadanya keturunan, keturunan itu seolah-olah akan menyambung kehidupan kita berikutnya. Maka dinamakan dengan Yahya.
Yahya itu artinya dialah yang akan meneruskan cita-cita apa yang pernah diinginkan oleh ayahnya, dan dia jugalah yang meneruskan kebaikan apa yang dilakukan oleh ayahnya, maka dinamakan dengan Yahya. Sehingga dari sini ikhwatul Islam, itu adalah contoh yang pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan yang baik, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan yang saleh. Contoh pertama kita itu adalah Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria itu adalah keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di antara doa Nabi Ibrahim, Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Di antara kalimat yang tidak pernah dilupakan oleh Nabi Ibrahim, tadi Nabi Zakaria, sekarang kita berpindah lagi kepada Nabi Ibrahim, karena kita bercerita tentang doa. Karena salah satu yang paling mulia itu ikhwatul Islam adalah dengan masalah doa. Orang tua jangan pernah melupakan untuk mendoakan kebaikan untuk anaknya. Kalau sekiranya doanya belum dikabulkan dikala dia masih hidup, maka Allah akan kabulkan doanya setelah dia meninggal. Dan kebiasaannya itulah yang terjadi. Contoh misalnya Nabi SAW pernah menggendong Hasan. Jadi Nabi itu mengatakan Hasan itu adalah anakku. Kemudian Nabi sedang berkhutbah. Ketika Nabi SAW sedang berkhutbah, maka Hasan masuk. Hasan itu masih kecil, anaknya Ali, anaknya Fatimah. Kemudian dikala Hasan masuk, Nabi SAW menggendongnya dalam keadaan khutbah. Nabi melihat para sahabat, Nabi juga melihat Hasan. Jadi Nabi melihat sahabat, Nabi melihat Hasan. Begitu yang selalu dilakukan oleh Nabi SAW. Artinya melihat Hasan dan juga melihat sahabat. Kemudian di akhir khutbah, apa kata Nabi SAW? Inna bani hadha sayyid. Inna bani hadha sayyid. Sesungguhnya anakku ini, padahal bukan anaknya, itu adalah cucu Nabi. Tapi Nabi mengatakan itu adalah anakku. Artinya ikhwatul Islam, keturunan kita semuanya adalah anak kita. Keturunan kita semuanya adalah anak kita. Makanya Nabi mengatakan inna bani hadha sayyid. Sesungguhnya anakku ini adalah sayyid. Makanya semua keturunan Hasan, semua keturunan Husain dipanggil dengan sayyid. Karena Nabi SAW mengatakan inna bani hadha sayyid. Sesungguhnya anakku ini adalah sayyid. Dan itu adalah doa Nabi SAW. Dan kapan Allah kabulkan doa Nabi SAW? Setelah Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hasan tumbuh menjadi seorang remaja. Hasan tumbuh menjadi seorang dewasa. Betul-betul dia menjadi sayyid dunia akhirat. Kenapa demikian? Nabi SAW tidak pernah kecuali mendoakan yang terbaik untuk anak dan keturunannya. Salah satunya adalah Hasan. Begitu juga dengan Husain. Makanya para ulama itu ikhwatul Islam, kalau sekiranya boleh dibandingkan antara keturunan Hasan dan keturunan Husain, antara Hasan dan Husain, mereka memiliki sifat yang berbeza. Mereka memiliki sifat yang tidak sama. Kalau masalah kemuliaan, semuanya mulia. Hasan mulia, Husain juga mulia, tapi yang paling mulia itu adalah Hasan. Kenapa demikian? Karena doa Nabi SAW, inna bani hadha sayyid. Sesungguhnya anakku ini adalah sayyid. Itu adalah di antara doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi. Kalimat-kalimat yang indah. Maka pada akhirnya Hasan itu betul-betul menjadi sayyid. Dan di antara keberkahan doa Nabi SAW untuk menyebutkan bahwa Hasan itu adalah sayyid, Allah utus salah seorang yang terbaik, yang mana di tangannya dunia akan tenang, dunia akan nyaman. Itulah yang dikenal dengan Imam Mahdi. Namanya sama dengan nama Nabi Muhammad SAW. Nama ayahnya juga sama dengan nama ayah Nabi. Jadi Imam Mahdi itu namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Dan dia berasal dari keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa itu bisa terjadi ikhwatul Islam? Itu terjadi bukan datang secara tiba-tiba, tapi itu ada proses yang sangat panjang
dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah menjaga keturunan Nabi dan bagaimana keturunan Nabi terutama di akhir zaman di tangannya lah Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada dunia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu keturunannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita menyebutkan ana da'watu abi. Saya ini adalah doa daripada ayahku Ibrahim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah jaga keturunan Nabi Ibrahim dan salah satunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah juga menjaga keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Imam Mahdi yang akan memberikan ketenangan dan ketentraman di akhir zaman, dan itu semuanya tidak terlepas daripada kalimat dan doa yang terbaik dari orang tua serta ibadah yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kesimpulan dari apa yang kita sampaikan ini ikhwatul Islam, karena kita membacakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang tua yang terbaik adalah orang tua yang selalu menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, usaha kita pasti, tapi yang terpenting yang pertama kali harus kita lakukan ikhwatul Islam adalah bagaimana kita memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang tua menginginkan anak dan keturunan yang diridhai oleh Allah, tapi poin penting yang harus mereka jaga bagaimana mereka memiliki rahasia dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita harus punya khabi'ah. Khabi'ah itu artinya adalah rahasia. Rahasia itu artinya rahasia kebaikan yang dengan kebaikan tersebut kita bertawassul kepada Allah, ya Allah jaga anak dan keturunanku. Itu disebut dengan khabi'ah. Dan kita semuanya harus punya khabi'ah. Ada orang yang punya rahasia dengan Allah, rahasia kebaikan. Ada orang yang punya rahasia dengan Allah, rahasia sedekah. Ada orang yang punya rahasia dengan Allah, rahasia memaafkan. Ada orang yang punya rahasia dengan Allah, rahasia suka membantu. Itu semuanya adalah khabi'ah namanya. Makanya langkah pertama untuk kita sebagai orang tua memiliki hubungan yang terbaik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah punya hubungan baik dengan Allah ikhwatul Islam, maka tentunya akan menular kepada anak dan keturunan. Karena Allah apabila sayang kepada seorang hamba, Allah juga akan sayang kepada apapun yang disayangi oleh seorang hamba. Itu poin yang harus kita ketahui. Ketika Allah menyayangi seorang hamba, maka Allah juga akan menyayangi apapun yang disayangi oleh seorang hamba tersebut. Dan seorang hamba pasti sayang kepada anaknya, sayang kepada keluarganya, sayang kepada keturunannya. Maka Allah pun sayang kepada orang-orang yang disayangi oleh hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang lagi. Allah apabila menyayangi seorang hamba, bagaimana supaya kita mendatangkan kasih sayang Allah? Yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perkara-perkara yang diridhai oleh Allah. Dan apabila Allah sayang kepada hamba, Allah akan sayang kepada apapun yang disayangi oleh seorang hamba. Dan itulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga para nabi dan juga Allah menjaga keturunannya. Itu hukum asalnya, kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang dikecualikan oleh Allah. Makanya dikala kita bertanya, bagaimana kiranya dengan Nabi Nuh? Nabi Nuh ikhwatul Islam adalah orang yang beribadah. Dan salah satu anaknya adalah anak yang tidak beriman kepadanya. Tapi ingat, bukan berarti anak Nabi Nuh ini tidak berbakti kepada ayahnya. Dia hanya tidak beriman kepada ayahnya. Artinya apa? Itu lain daripada jalur yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi keturunan Nabi Nuh yang lain. Salah satunya dijadikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin bahwa semuanya itu dikembalikan kepada Allah. Artinya lakukan apa yang diwajibkan oleh Allah, kemudian setelahnya Allah akan memberikan apa yang diinginkan oleh hamba tersebut. Maka langkah pertama bagi kita adalah bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita memperbaiki hubungan dengan Allah ikhwatul Islam, maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi siapapun yang kita sayangi. Kemudian yang kedua, jangan pernah mengucapkan kecuali yang terbaik untuk anak dan keturunan. Kami masih ingat ikhwatul Islam. Kami masih ingat ada salah seorang
imam di dalam Masjid Haram Makkah, namanya adalah Walid. Imam baru Walid. Walid ini ikhwatul Islam, dia masih muda, umurnya masih kurang lebih 37-38 tahun, baru umurnya masih muda. Tapi ayahnya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kamu akan menjadi imam Masjidil Haram. Insyaallah kamu akan jadi imam Masjidil Haram. Ayahnya mana? Ayahnya sudah meninggal. Kapan baru dikabulkan doanya? Baru dikabulkan doanya setelah ayahnya meninggal. Jadi doa itu ikhwatul Islam tidak mesti kita lihat sekarang. Makanya kewajiban kita bukan melihat hasil daripada doa, tapi lihatlah bagaimana kita selalu berdoa. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, kita berdoa bukan dituntut untuk melihat hasilnya, tapi kita berdoa bagaimana dituntut untuk selalu berdoa kepada Allah. Dan doa yang terbaik itu adalah doa para nabi. Doa yang terbaik adalah doa para nabi. Makanya doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Zakaria, semua kita harus hafal. Karena biasanya dua nabi inilah yang selalu diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim. Karena kisah mereka hampir mirip. Kemudian mereka dari jalur yang sama. Makanya bagi kita yang ingin berdoa kepada Allah, ingin mendapatkan keluarga yang saleh, keturunan yang baik, harus kita berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang mereka panjatkan kepada Allah. Doa Nabi Ibrahim tadi telah kita sebutkan. Rabbi ja'alni wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kemudian apa lagi doa Nabi Ibrahim? Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Kemudian apa lagi doa Nabi Ibrahim? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Itu doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Doa Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikan aku orang yang senantiasa mendirikan ibadah salat. Wa min dzurriyyati, dan jadikan keluargaku juga orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Agar kita tahu bahwa salat itu adalah kewajiban mulai dari zaman Nabi Adam sampai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktunya tidak jauh berbeda dan yang disepakati adalah pagi dan petang hari, subuh dengan maghrib. Itu semuanya adalah salat yang disepakati. Begitu juga salat malam, itu adalah salat yang disepakati. Makanya di antara doa Nabi Ibrahim, waj'alni muqimas salati, ya Allah jadikan aku selalu beribadah. Artinya apa ikhwatul Islam? Salat itulah yang akan memberikan kemudahan dan keberkahan kepada keturunan. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, ya Allah jadikan aku orang yang senantiasa beribadah, melakukan ibadah salat, dan jadikan keturunanku juga selalu melaksanakan ibadah salat. Itu adalah di antara doa Nabi Ibrahim yang mesti bagi kita untuk selalu mengucapkannya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah kabulkan setiap doa. Artinya di antara doa yang terbaik yang dilakukan seorang hamba untuk anak dan keluarganya adalah setiap kali mereka bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat ini disebutkan ikhwatul Islam, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Doa yang terbaik itu ikhwatul Islam adalah doa ketika seorang hamba senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah salat. Baik, kita azan dulu sebentar, kemudian kita lanjutkan mungkin beberapa menit setelahnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatul Islam, kita menyebutkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innar rajul la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqulu anna hadha, akan ada salah seorang di antara kalian yang nanti diberikan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini bertanya, ya Allah, dari mana kemuliaan ini aku dapatkan? Fayuqal bistighfari waladika lak, kemuliaan ini kamu dapatkan adalah karena anakmu yang senantiasa beristighfar kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran, ikhwatul Islam, Allah menyebutkan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Sesungguhnya harta dan anak itu adalah perhiasan dunia. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbik, dan yang tersisa itu adalah yang saleh, yang baik-baik. Di awal ayat Allah menyebutkan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta itu adalah perhiasan dunia, anak juga perhiasan dunia, tapi yang tersisa adalah yang baik. Apa makna yang baik? Berarti apabila ada harta yang baik, itulah yang akan tersisa. Apabila ada anak yang baik, itulah yang tersisa. Artinya harta yang tidak baik tidak akan tersisa, anak yang tidak baik juga akan tidak tersisa. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Sesungguhnya anak dan harta adalah perhiasan dunia, tetapi kebaikan yang terus menerus, karena kebaikan kita ini bagaimana supaya bisa berlangsung atau selalu ada, yaitu dari dua jalur ini. Yang paling utama ikhwatul Islam dari dua jalur ini. Yang pertama adalah sedekah, harta. Yang kedua adalah anak. Makanya kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya Nabi menyebutkan apabila anak Adam meninggal terputus amalannya kecuali anak yang saleh. Kemudian apa lagi? Apalagi ilmu yang bermanfaat. Kemudian apa lagi? Sedekah. Kemudian wakaf mushaf. Kemudian masjid. Kemudian sedekah air, kemudian kurma. Kalau kita perhatikan semuanya terkumpul kepada sedekah jariyah, dan sedekah jariyah itu adalah harta. Makanya ni'mal malus salih lirrajulis salih, harta yang terbaik
adalah untuk laki-laki yang terbaik. Apa maknanya? Yang terbaik dunia itu untuk 4 orang. Dunia itu milik 4 orang. Yang pertama, laki-laki yang ada ilmu dan punya harta, sehingga hartanya bermanfaat untuk semua. Yang kedua, orang yang punya ilmu, tidak punya harta, tapi dia mengatakan, kalau aku punya harta, aku akan melakukan kebaikan sebagaimana yang dilakukan oleh orang ini. Wahuma fil ajri sawa. 2 orang ini pahalanya sama. Kemudian yang ketiga, orang yang punya harta tidak punya ilmu. Orang kalau punya harta tidak punya ilmu, hartanya akan semakin membuat dia jauh dari Allah. Contohnya banyak. Qarun, Haman, Fir'aun, itu semuanya contohnya. Kemudian yang keempat, ikhwatul Islam, orang yang tidak punya harta dan juga tidak punya ilmu, tapi dia mengatakan, kalau aku punya harta, aku akan melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang ketiga. Wahuma fil wizri sawa. Mereka ini sama-sama berdosa. Makanya dunia ini untuk 4 orang. Dan yang tertinggi adalah mereka yang punya harta dan mereka punya ilmu. Makanya para ulama menyebutkan mana yang lebih bagus. Laki-laki yang kaya bersyukur kepada Allah daripada laki-laki yang miskin bersabar kepada Allah. Mana yang terbaik? Mana yang terbaik? Dua-duanya terbaik. Karena itu adalah takdir. Siapa di antara kita yang mau miskin? Tidak ada. Siapa di antara kita yang mau kaya? Banyak. Yang takut kaya di dunia itu cuma 1. Yang takut kaya di dunia hanya 1 orang saja, yaitu Abdurrahman bin Auf. Satu-satunya orang yang takut kaya di dunia adalah Abdurrahman. Sisanya takut miskin. Dan tidak salah, karena memang Nabi ajarkan kepada kita yang demikian. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran, dari kefakiran. Bahkan di antara kalimat, Allahumma innahu la yasluhul faqru li walal faqru li. Ya Allah, aku tidak pantas untuk menjadi orang fakir, dan kefakiran itu juga tidak cocok untuk diriku. Salah satu kalimat yang boleh bagi kita untuk mengucapkannya, tidak ada masalah. Bahkan Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Karena dengan harta kemudian bisa memberikan manfaat kepada agama. Ingat, harta yang memberikan manfaat kepada agama, bukan hanya harta yang memberikan manfaat kepada dirinya. Sehingga di dalam ayat ini digandengkan antara harta dengan anak. Karena di dalam sedekah jariyah rata-rata semuanya adalah masalah harta. Kemudian al-malu wal banun. Banun itu artinya adalah anak dan keturunan. Ada banin, ada banun. Banun itu lebih luas. Al-malu wal banuna zina. Zina itu artinya perhiasan. Dan tidak semua perhiasan itu dilarang. Ketika Allah menyebutkan harta itu adalah perhiasan, anak itu adalah perhiasan, bukan berarti dilarang. Zinatul hayatid dunya. Kemudian wal baqiyatus salihat. Dan yang tersisa itu adalah yang soleh-soleh. Apa maknanya? Harta disebut dengan harta yang soleh. Anak juga disebut dengan anak yang soleh. Harta yang soleh, anak yang soleh, itulah yang akan memberikan manfaat kepada orang tua. Maka tentunya ikhwatul Islam, dalam hadis yang tadi telah kita jelaskan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innar rajul la turfa'u darajatuhu fil jannah. Banyak di antara laki-laki yang nanti mereka diangkat derajatnya di surga. Fayaqul anna hadha ya Allah, dari mana ini datang? Artinya, kedudukan yang Engkau berikan kepadaku dari mana sumbernya? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bistighfari waladikal lak, yaitu dengan istighfar yang diucapkan oleh anakmu untuk dirimu. Makanya sebahagian para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, di antara bentuk, perhatikan baik-baik, di antara bentuk kedurhakaan seorang anak kepada orang tua, dikala mereka melewati 1 hari tanpa mereka beristighfar untuk orang tuanya, itu disebut dengan anak yang durhaka. Anak yang durhaka itu ikhwatul Islam, ketika mereka melewati 1 hari dan mereka tidak beristighfar untuk ayahnya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Kenapa demikian? Bagaimana tidak menjadi seorang anak yang durhaka?
Itu anak durhaka namanya. Makanya itu disebut dengan anak durhaka. Kalau demikian disebut dengan anak durhaka, bagaimana kiranya orang-orang yang membuat ayahnya bersedih, membuat ibunya menangis, membuat keluarganya tidak, itu lebih parah lagi. Makanya orang yang tidak beristighfar untuk ayahnya saja atau untuk ibunya dalam satu hari, mereka disebut dengan anak yang durhaka. Bagaimana dengan yang lainnya? Kenapa demikian? Karena kalimat yang diucapkan oleh seorang anak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk mereka berbakti kepada orang tuanya. Kenapa kita demikian melakukan yang demikian? Supaya nanti juga lahir anak-anak yang saleh yang mereka selalu beristighfar kepada Allah untuk kita. Jadi istighfar yang kita ucapkan, ya Allah, ampunkan dosa ayahku, ampunkan dosa ibuku. Kalau mereka masih hidup, panjangkan umurnya. Kalau mereka sudah meninggal, ampunkan dosanya. Seolah-olah doa dan kalimat ini adalah kalimat yang kita meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan kalimat ini juga keluar dari anak dan keturunanku untuk diriku dikala aku tidak ada lagi di dunia. Oleh karena itu ikhwatul Islam, maka disebutkan al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat. Jadi kalimat saleh itu bukan hanya kalimat yang diucapkan kepada anak, tapi kalimat yang juga diucapkan kepada harta yang bermanfaat. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba. Itu adalah pahala yang terbaik. Wa khairun amala. Amala itu artinya harapan dan cita-cita. Artinya dengan harta kita bercita-cita masuk surga, dengan anak dan keturunan kita juga berharap dan bercita-cita masuk ke dalam surga. Makanya tadi kita menyebutkan ikhwatul Islam perkataan Umar yang selalu kita ulang-ulang. Ini merupakan di antara motivasi bagi kita bersama. Burru bi abaikum yaburrukum abnaukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian supaya nanti anak-anak kalian juga berbakti kepada kalian. Artinya kalau kalian tidak berbakti, mereka juga tidak berbakti. Dan di antara bentuk kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya dikala mereka melewati hari-harinya, bahkan satu hari tanpa mereka beristighfar kepada Allah untuk ayah dan ibunya. Maka di saat itulah ikhwatul Islam, perkataan para ulama yang lain, laisa syai'un aqarru li'ainil mu'min min an yara zaujatahu wa auladahu muti'ina lillahi azza wa jal. Tidak ada kenikmatan yang paling indah dirasakan oleh seorang hamba kecuali mereka melihat anaknya, keluarganya, istrinya, orang-orang yang ada di sekitarnya, mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita belajar dari para nabi dan para rasul yang tadi telah kita jelaskan ikhwatul Islam, maka di antara salah satu doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terima doa-doa kami. Kapan doa itu diterima? Yaitu dikala kita melakukan salat apapun. Salat apapun bebas. Makanya dari sini dapat kita ambil pelajaran, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan aku orang yang selalu mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, dan juga jadikan anak-anakku mereka senantiasa mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terima doa kami. Karena doa yang terbaik itu adalah dikala seorang salat, baik di dalam salat atau di luar salat dan setelah salat. Karena setiap ibadah yang berkaitan dengan salat maka dia akan mulia. Kemudian apalagi doa daripada Nabi Ibrahim, Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunkan dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, bukankah ayah daripada Nabi Ibrahim tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Memang terjadi perselisihan di antara para ulama. Ada yang menyebutkan yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu adalah ayah Ibrahim. Ada lagi yang menyebutkan yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu bukan ayahnya tapi pamannya. Ada lagi yang menyebutkan bahwa ayat ini Allah turunkan sebelum Nabi Ibrahim tahu atau agama Nabi Ibrahim, syariat Nabi Ibrahim tidak sama dengan syariat Nabi Muhammad. Syariat Nabi Ibrahim boleh bagi mereka untuk berdoa bagi mereka yang bukan muslim. Sedangkan syariat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh tidak berdoa bagi orang yang bukan muslim? Boleh kalau mereka masih hidup agar diberikan hidayah. Tapi kalau mereka sudah meninggal, boleh mengunjunginya, tidak boleh mendoakan dirinya. Itu adalah di antara bentuk syariat
Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setiap para nabi itu mereka memiliki syariat yang tidak sama. Nah, sehingga para ulama menyebutkan makna daripada Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampunkan dosaku, ampunkan dosa kedua orang tuaku. Itu adalah doa Nabi Ibrahim. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Yang pertama, bisa jadi Nabi Ibrahim belum tahu bagaimana keadaan ayahnya. Yang kedua, Nabi Ibrahim ingin mengajarkan kita sebagai umat Nabi, inilah doa yang terbaik yang harus kalian ucapkan. Karena apabila kalian berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kalian, maka nanti anak-anak kalian juga berdoa kepada Allah untuk kalian. Karena itu keturunan. Maknanya, kebaikan yang dilakukan oleh ayah, kebaikan yang dilakukan oleh kakeknya akan menurun. Menurun. Oh, ayahku itu adalah orang yang suka minta ampun kepada Allah untuk ayahnya. Maka dilihat oleh anaknya, aku juga akan minta ampun kepada Allah untuk ayahku. Karena ayahku dulu selalu minta ampun kepada Allah untuk ayahnya. Ayahnya dulu selalu minta ampun kepada Allah untuk ayahnya. Kemudian cucu kita demikian juga keadaannya. Begitu seterusnya. Seolah-olah Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita kalimat yang tidak boleh dilupakan oleh kaum muslimin. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minin. Ya Allah, ampunkan dosaku, ampunkan dosa kedua orang tuaku. Seolah-olah Nabi Ibrahim mengajarkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu membaca doa ini. Makanya Allah abadikan doanya di dalam Al-Quran. Bahkan para ulama menyebutkan tidak boleh kita meninggalkan doa Nabi Ibrahim. Tidak boleh kita meninggalkan doa Nabi Ibrahim. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minin. Sehingga ikhwatul Islam, di antara bentuk bagaimana supaya kita mendapatkan keluarga yang baik, keturunan yang saleh tentunya, khusus membahas tentang masalah keturunan, di antara salah satu bentuk kita mendapatkan keturunan yang baik adalah jaga keturunan kaum muslimin. Dan itu adalah ibadah yang paling berat. Kita hanya memikirkan keturunan kita saja, tapi jarang di antara kita yang memikirkan keturunan orang lain. Makanya ibadah yang terbaik adalah ibadah dikala kita memiliki andil dalam keturunan kaum muslimin. Kita berharap ketika kita memperbaiki keturunan kaum muslimin. Apa makna memperbaiki keturunan kaum muslimin? Mengajarkan agama, memberikan fasilitas kepada mereka untuk beribadah kepada Allah. Setiap kali kita melakukan ibadah ini, maka kita berharap kepada Allah agar Allah menjadikan itu sebagai wasilah agar anak kita menjadi anak yang membimbing kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kita selalu memberikan motivasi kepada kaum muslimin tentang Imam Abu Hanifah. Para ulama ikhwatul Islam, para ulama mazhab secara khusus, Imam Malik adalah seorang imam yang punya kitab dan warisan. Imam Syafi'i juga punya kitab dan warisan. Imam Ahmad punya kitab dan warisan. Imam Abu Hanifah, apa yang dia punya? Tidak kita kenal kitab-kitab karangan Imam Abu Hanifah. Jarang kita kenal. Kita juga tidak kenal dengan anak-anak Imam Abu Hanifah. Kita tidak kenal. Kita kenal dengan anak Imam Malik. Kita kenal dengan anak Imam Syafi'i. Kita kenal dengan anak Imam Ahmad. Bagaimana dengan Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah karangan tidak ada kecuali sedikit. Keturunan juga tidak punya yang kita tahu. Lantas bagaimana Allah Subhanahu wa taala muliakan dirinya? Allah muliakan dirinya karena dia memuliakan anak-anak kaum muslimin. Jadi Imam Abu Hanifah itu ikhwatul Islam, salah satu yang menyebabkan mazhabnya tersebar, diketahui, dipelajari, bukan karena dirinya, tapi karena anak yang dia didik. Siapa yang dia didik? Namanya adalah Ya'qub bin Ibrahim. Ya'qub bin Ibrahim ini ada keturunan salah seorang sahabat yang dia dulu pernah ikut perang Badar bersama Nabi dan dia masih kecil, artinya masih seorang pemuda. Kemudian Nabi mengusap kepalanya. Coba perhatikan ikhwatul Islam. Nabi usap kepala kakeknya. Kakeknya itu bukan kakek langsung, kakek nomor 5. Kakeknya dikala terjadi perang Badar, karena kakeknya ini masih muda. Apa kata Ya'qub bin Ibrahim? Dinginnya kepala kakek yang diusap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masih terasa kepada anak dan keturunannya, dan mereka bangga. Kakek kami, kakek yang mana? Dia tidak pernah melihat kakeknya. Tapi kakek kami yang nomor 5, nomor 6 itu adalah seorang kakek yang pernah diusap kepalanya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lahir dia namanya Ya'qub. Ya'qub bin Ibrahim itu siapa? Dia bukan orang kaya, dia orang miskin. Dia pintar. Kemudian ikhwatul Islam,
Dia ingin belajar kepada Imam Abu Hanifah, tapi ayahnya tidak membolehkan. Bukan karena tidak mau, tapi ayahnya tidak mampu. Karena banyak di antara kaum muslimin yang ingin sekolah, yang ingin belajar agama, tapi mereka tidak mampu. Kemudian apa kata Imam Abu Hanifah? Saya yang belanjakan dia, diberikan 100 dinar, dirham, diberikan 100 dirham, 100 dirham, 200 dirham. Jadi Imam Abu Hanifah ini selalu memberikan dinar dan dirham kepada orang tua daripada Ya'qub bin Ibrahim, supaya Ya'qub bin Ibrahim ini bisa belajar agama. Kemudian pada akhirnya Ya'qub bin Ibrahim itu belajar sampai Imam Abu Hanifah wafat. Ketika Imam Abu Hanifah wafat, maka dialah yang mewarisi ilmu daripada Imam Abu Hanifah. Jadi mazhab Imam Abu Hanifah itu lahir dari Ya'qub bin Ibrahim ini. Maka terkenalah dia dengan Abu Yusuf Al-Qadhi. Dia menjadi qadhi dunia, pengganti Imam Abu Hanifah. Dialah yang menyebabkan tersebarnya mazhab Imam Abu Hanifah. Padahal antara dia dengan Imam Abu Hanifah tidak ada hubungan nasab dan hubungan darah. Maka dari sini para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, di antara makna doa Nabi Ibrahim ada dikala kita berbuat baik kepada anak-anak kaum muslimin, maka dengan itulah kita berdoa kepada Allah, ya Allah jaga keturunanku, jadikan mereka orang yang saleh, perbaiki mereka. Maka itu ada di antara salah satu wasilah yang terbaik, dan itu ada di dalam makna Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu ada di dalam doa Nabi Ibrahim. Maka ini merupakan di antara momen-momen atau poin-poin penting yang bisa kita sampaikan ikhwatul Islam, terutama kalimat-kalimat doa Nabi Ibrahim. Kita ulang lagi, innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Yang memilih Nabi Nuh, yang memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran, itu kami, kata Allah. Dan mereka dipilih untuk semua alam. Artinya mereka akan selalu memiliki cerita dan kenangan yang indah untuk menghasilkan keluarga dan keturunan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi ikhwatul Islam. Makanya tentang masalah anak keturunan itu paling banyak diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Bukan keturunan Nabi SAW, tapi keturunan Nabi Ibrahim, apalagi Nabi Zakaria. Makanya doa dan kalimat para nabi ini hafalkan dan usaha untuk selalu mengucapkannya. Salah satunya kalimat yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Yang pertama. Yang kedua, Rabbi ighfirli wa li walidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Makanya kadang-kadang kita itu kalah dalam masalah doa. Kadang-kadang kalah dalam masalah doa. Makanya ikhwatul Islam, doa itu adalah doa yang terbaik itu dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW. Karena apabila doa-doa ini kita bacakan, maka harapan kita adalah agar bagaimana Allah berikan kepada kita keluarga yang diberikan oleh Allah kepada keluarga-keluarga sebelumnya, yaitu para nabi dan para rasul. Iya, kita tidak akan mendapatkan derajat para nabi dan para rasul, tapi paling tidak kita ingin menyerupai dan menyamai, mencontoh orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga-keluarga yang diridai oleh Allah. Kemudian ikhwatul Islam, di akhir hadis ini kita menyebutkan salah satu makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah puncak daripada kebahagiaan yang sesungguhnya. Allah menyebutkan dalam surat Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Orang-orang yang beriman, kemudian anak cucunya, keturunannya yang juga mengikuti keimanannya, kami akan pertemukan mereka dengan anak cucunya di dalam surga. Karena banyak di antara kaum muslimin yang mereka kadang tidak punya cucu, atau kadang mereka hidup belum punya cucu, atau mereka tidak bertemu dengan cucunya, tapi Allah nanti akan pertemukan mereka di dalam surga kalau sekiranya mereka melakukan sebagaimana anak cucunya melakukan apa yang dilakukan oleh kakek-kakeknya. Kemudian, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebaikan mereka, dan seorang akan terikat dengan apa yang mereka kerjakan. Para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, maksud daripada hadis ini
seseorang akan bisa memberikan syafaat antara satu dengan yang lainnya. Seseorang akan menarik tangan antara satu dengan lainnya. Keturunan itu kalau sekiranya seorang teman bisa memberikan syafaat kepada teman yang lain, walau mereka berada di dalam api neraka. Makanya ada sebuah riwayat yang disebutkan oleh Nabi SAW, ada penduduk surga mereka berkumpul, kemudian mereka kaget, ya Allah, mana teman-teman kami? Kami dulu sama-sama sholat, sama-sama puasa. Maka Allah mengatakan, teman kalian berada dalam api neraka. Kemudian orang ini mengatakan, ya Allah, tidak lengkap rasanya kebahagiaan kami tanpa teman-teman kami. Pada akhirnya teman ini keluar dari neraka masuk ke dalam surga karena syafaat temannya. Makanya mengapa kita harus mencari teman yang terbaik supaya nanti bisa memberikan syafaat. Kalau antara seorang teman dengan teman yang lainnya, padahal mereka tidak ada hubungan darah dan nasabnya, bisa memberikan syafaat antara satu dengan yang lainnya, kira-kira bagaimana dengan anak dan keturunan? Lebih pasti lagi bisa memberikan syafaat antara satu dengan yang lainnya. Maka inilah makna daripada firman Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kalau ada di antara mereka yang masuk ke dalam surga, kami akan kumpulkan mereka di dalam surga yang terbaik, walau sebahagian daripada keluarga dan keturunannya tidak layak mendapatkan kedudukan tersebut, tapi Allah ingin memuliakan yang tadi mendapatkan kedudukan surga, yaitu orang tua atau anak. Allah ingin memuliakan mereka, maka Allah gabungkan mereka dengan semua keturunan dan anak cucunya. Itu merupakan di antara bonus dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan keluarga kita keluarga yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Agar Allah jadikan anak dan cucu kita adalah anak-anak yang senantiasa beristighfar kepada Allah untuk kita. Agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan yang saleh dan salehah, yang tujuan kita bersama tidak lain tidak bukan bagaimana masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum ikhwatul Islam. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan, jazakumullahu khairan. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan, kalau tidak maka kita cukupkan sampai di sini. Ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita sampaikan memberikan manfaat. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.